Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan menginformasikan tentang surat suara sah dan tidak sah berdasarkan PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum. Baik teman-teman semua, ini adalah simulasi surat suara bagi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Yang pertama, kalau kita menemukan tanda coblos pada nomor urut pasangan calon, maka itu dinyatakan sah. Kemudian yang kedua, tanda coblos pada gambar pasangan calon juga dinyatakan sah, atau tanda coblos pada partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden itu dinyatakan sah. Kemudian yang berikut, kalau kita menemukan tanda coblos lebih dari satu, namun selama tanda coblos tersebut masih berada di dalam kotak calon presiden dan wakil presiden, maka dia sah bagi calon presiden dan wakil presiden tersebut. Kemudian lagi, kalau kita menemukan tanda coblos tepat berada pada garis kotak calon presiden dan wakil presiden, maka itu dinyatakan sah bagi calon tersebut. Kemudian kalau kita menemukan tanda coblos lebih dari satu namun dia simetris, artinya kalau surat suaranya dilipat maka dia simetris, atau ini adalah tanda coblos yang tembus ya. Ini bisa dinyatakan sah. Tapi kalau tanda coblosnya itu mengenai calon lain, dia dinyatakan tidak sah. Ini terkait dengan calon presiden dan wakil presiden. Nah, sekarang kita lihat lagi teman-teman semua untuk calon anggota DPD RI. Yang pertama, kalau kita menemukan tanda coblos tepat berada pada gambar calon DPD, maka itu sah bagi calon tersebut. Kemudian yang berikut, kalau kita menemukan lebih dari satu tanda coblos, namun masih berada di dalam kotak calon anggota DPD, maka dia masih sah bagi calon anggota DPD tersebut. Namun kalau misalnya tanda coblos lainnya itu mengenai calon lain, maka itu dinyatakan tidak sah. Demikian juga kalau kita menemukan tanda coblos berada di luar, sebagaimana yang calon presiden dan wakil presiden yang sifatnya simetris, maka itu bisa dinyatakan sah bagi calon anggota DPD tersebut. Sekarang teman-teman semua, kita coba lihat lagi untuk calon anggota DPR, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten. Yang pertama, kalau tanda coblos mengenai nomor urut partai, maka dia sah suaranya bagi partai politik. Kemudian menemukan juga tanda coblos berada tepat pada nama calon partai politik, maka sah untuk partai politik. Berikut, kalau kita menemukan tanda coblos pada salah satu calon dalam partai politik tersebut, maka sah bagi nama calon tersebut. Kita menemukan lagi tanda coblos lebih dari satu, tanda coblosnya pada partai politik, kemudian tanda coblos pada salah satu calon, maka sah bagi calon tersebut. Kemudian kalau kita menemukan tanda coblos seperti ini teman-teman, ini ada tanda coblos pada partai politik, kemudian di calon lebih dari satu, maka surat suara ini sah tapi dinyatakan sah bagi partai politik. Yang berikut teman-teman, kalau kita menemukan lebih dari satu calon yang ada tanda coblosnya, maka ini sah bagi partai politik tersebut. Di sini lagi kita bisa melihat ada tanda coblos di luar daripada partai politik dan juga calon, namun masih berada di dalam kotak partai politik tersebut, maka sah bagi partai politik. Selanjutnya ada tanda coblos tepat pada garis dalam partai politik, ini bisa dinyatakan sah bagi partai politik. Yang berikut, ada tanda coblos tepat pada garis daripada calon, maka sah bagi calon yang mengenai garis tersebut. Kasus berikutnya, kalau kita menemukan tanda coblos tepat berada di tengah-tengah antara satu calon dengan calon berikutnya, maka ini dinyatakan sah suaranya bagi partai politik. Kemudian kasus berikutnya, Kalau kita menemukan partai politik yang tidak punya calon, kemudian ada tanda coblos di dalam partai politik,
maka ini bisa dinyatakan sah bagi partai politik tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita menemukan lagi ada tanda coblos namun tepat pada calon yang telah meninggal dunia atau tidak lagi yang memenuhi syarat, maka ini bisa dinyatakan sah suaranya untuk partai politik. Jadi itu teman-teman, kalau kita menemukan beberapa kasus di dalam surat suara, kita bisa nyatakan apakah dia bisa masuk di dalam surat suara partai politik atau masuk di dalam surat suara calon daripada partai politik tersebut. Berikut teman-teman, kita bisa lihat ada beberapa kasus di mana surat suara ini bisa dinyatakan tidak sah. Yang pertama, jika Ketua KPPS menemukan surat suara yang terdapat tulisan atau catatan lain di dalam surat suara tersebut, maka dinyatakan tidak sah. Kasus yang kedua adalah dalam hal Ketua KPPS menemukan surat suara yang dicoblos dan tidak menggunakan alat coblos, surat suara dinyatakan tidak sah. Yang ketiga, tanda coblos pada kolom yang memuat partai politik atau nama calon atau calon DPD tetapi dibatalkan sebagai peserta pemilu karena tidak menyampaikan LADK, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah. Demikian juga kalau terdapat tanda coblos pada kolom yang memuat partai politik atau nama calon bagi partai politik yang tidak memiliki pengurus dan tidak mengajukan calon tetapi dibatalkan sebagai peserta pemilu karena tidak menyampaikan LADK, tanda coblos pada surat suara dinyatakan tidak sah. Jadi itu teman-teman semua beberapa kasus yang telah ditetapkan melalui PKPU 25. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian tentang surat suara sah dan tidak sah. Semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan pada saat pelaksanaan pemungutan suara nanti pada tanggal 14 Februari kita sama-sama mengajak seluruh masyarakat dan juga keluarga kita yang wajib pilih untuk bisa menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.